Formasi ini tidak lemah, tapi Chu Feng dapat melarikan diri dengan jimat teleportasi yang diberikan kepadanya oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit. Jika diberi waktu yang cukup, Chu Feng akan memiliki kesempatan untuk menerobos kode rahasia dasar. Tapi Chu Feng tidak berniat menerobos secara langsung, malah dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam hutan. Senior, saya tidak punya niat buruk. Saya datang ke sini dengan bantuan slip bambu ramalan. Slip bambu ramalan diberikan oleh senior Jiang Jingyu. Sedangkan saya mencari senior karena saya ingin tahu sesuatu. Nada suara Chu Feng rendah hati dan sopan, tapi sayangnya, dia tidak mendapat jawaban apapun. Tak berdaya, Chu Feng hanya bisa menghancurkan formasinya sendiri. Chu Feng tidak ingin menyia-nyiakan jimatnya, jadi dia menggunakan kode rahasia dasar untuk memecahkan formasi, tapi sekarang dia terjebak dan harus mengatur formasi di dalam tubuhnya, yang sangat meningkatkan kesulitannya. Yang paling penting adalah formasi ini sangat kuat, dan kemungkinan besar dibuat oleh guru Tao Zixing sendiri. Karena Chu Feng mengamati bahwa ini adalah metode yang digunakan oleh seorang spiritualis dunia di puncak naga sejati, Chu Feng sendiri memiliki kemampuan yang terbatas, dan selain itu, ia harus menerobos teknik penghalang di puncak naga sejati. Tingkat kesulitan ini sungguh mustahil. Namun, Chu Feng tidak hanya tidak panik, tapi sebenarnya sedikit bersemangat. Bukankah ini hanya ujian kemampuan yang dapat ditampilkan oleh kode rahasia utama? Biarpun ini bukan kekuatan tempur, tapi hanya menghancurkan formasi, jika puncak jubah dewa bisa mematahkan puncak naga sejati, jika bisa dilakukan pasti akan mematahkan persepsi. Namun berjalannya waktu memang membuktikan satu hal. Sungguh tidak mudah untuk menembus formasi puncak naga sejati. Namun seiring dengan itu, cahaya menyilaukan, seperti pedang tajam, keluar dari tubuh Chu Feng dan berputar. Formasi yang menahan Chu Feng juga hancur. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum gembira. Meski butuh beberapa hari untuk melakukannya, dia berhasil. Dengan ranah jubah dewa puncak, dia menerobos formasi naga sejati puncak. Ini adalah kasus dengan kode rahasia dasar. Bagaimana jika ada kode rahasia tingkat menengah atau bahkan kode rahasia tingkat yang lebih tinggi? Akhir dari perjalanan kultivasi tampaknya sangat jauh. Chu Feng menghela nafas dan berjalan menuju hutan pergilah lebih dalam. Namun dia segera menyadari bahwa tidak hanya mustahil untuk terbang di udara, hutan ini juga merupakan sebuah labirin. Labirin semacam ini secara alami sulit bagi Chu Feng. Chu Feng dengan cepat menemukan jalan yang benar, dan akhirnya menemukan sebuah istana kayu jauh di dalam hutan. Pintu istana terbuka, tapi Chu Feng tidak masuk. Sebaliknya, dia datang ke pintu dan membungkuk. Senior, Junior Chu Feng adalah putra Jie Ranxing. Saya ingin tahu apakah senior dapat bertemu dan berbicara dengannya. Dia baru saja menggendong ibunya, tetapi masih belum ada jawaban. Jadi Chu Feng masuk. Setelah melangkah masuk, saya menemukan bahwa ada hal lain yang terjadi di istana ini, bagian dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Selain itu, meskipun tidak ada formasi yang jelas di sini, tampaknya dibangun dengan harta khusus dan memiliki kemampuan untuk mengisolasi roh. Efek. Chu Feng tidak bisa menggunakan kekuatan induksinya, jadi dia hanya bisa mencari sambil menelepon. Sambil berjalan, saya mencium aura yang tak terlukiskan, yang sepertinya merupakan sumber daya budidaya. Chu Feng mengikuti pencarian, melewati pintu, dan menemukan taman belakang yang luas. Tanah taman ditutupi lautan bunga. Dan ada sebuah danau di tengahnya. Kabut di atas telaga tebal, ditambah dengan lautan bunga, tempatnya tampak seperti gulungan gambar. Dan aura itu terpancar dari kolam. Hanya saja tempat ini indah, tapi tidak terlihat seperti tempat tinggal orang tua.
Apalagi saat Chu Feng mengetahui ada beberapa rok yang diletakkan di atas dudukan bambu di tepi danau, hatinya semakin patah. Mengapa tempat ini terasa salah? Chu Feng mengerutkan kening, karena tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tempat ini tampak seperti tempat di mana seorang gadis kecil mandi. Chu Feng pernah menderita kerugian seperti ini sebelumnya. Jika memang ada seorang gadis di sini, maka saya akan disalahpahami lagi. Kuncinya adalah Chu Feng sudah dewasa. Meski gagasan untuk tidak memanfaatkan bajingan itu masih ada, bukan berarti dia memanfaatkan segalanya. Memikirkan hal ini, Chu Feng berbalik dan berjalan keluar. Tapi saat dia berjalan keluar, kekuatan pesona yang kuat jatuh dari langit, langsung mengikat Chu Feng di tempatnya. Berhenti, berhenti. Tapi sebelum Chu Feng bisa bereaksi, sebuah suara yang familiar terdengar. Saat dia melihat, dua wanita muncul di hadapannya. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Chu Feng, dan wanita inilah yang melepaskan kekuatan penghalang yang kuat. Kultivasinya sangat kuat dan dia adalah seorang spiritualis dunia naga sejati. Tapi jangan bilang, dia terlihat cukup bagus. Dia memiliki rambut hitam halus, kulit putih dan halus, dan terutama sosoknya yang sangat menarik, meskipun dia berpakaian sangat ketat, dia tidak bisa menghentikannya. Selain itu, fitur wajahnya tidak terlalu sempurna jika dilihat satu persatu, namun secara keseluruhan membentuk wajah yang cantik. Hal itu membuat wanita ini terlihat cukup memanjakan mata. Jika saya harus mengatakannya, kekurangannya adalah dia sangat galak. Dia menatap Chu Feng dengan tajam, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Yang lainnya sangat cantik, tapi Chu Feng mengenalinya. Si jenius cantik Xia Xingchen yang telah meninggalkan Sekte Abadi Changqiong. Xia Xingchen, mungkin tidak sabar, langsung melepaskan kekuatannya dan menghancurkan penghalang wanita yang mengikat Chu Feng. Dan datang tepat di depan Chu Feng. Nak, kenapa kamu ada di sini? Apa, kamu kenal satu sama lain? Sebelum Chu Feng bisa menjawab, wanita yang melepaskan kekuatan penghalang juga berjalan ke depan dan menatap Xia Xingchen dengan heran. Tidak, Hua, apakah kamu tidak mengenalinya? Xia Xingchen memandang wanita bernama Hua dengan heran. Tentu saja saya tidak mengenalinya, kata Hua. Dia adalah Chu Feng, putra Jie Ranxing, kata Xia Xingchen. Oh, itu Chu Feng. Aku kenal dia. Jadi dia terlihat seperti ini. Setelah mendengar ini, wanita bernama Hua menatap Chu Feng lagi. Namun permusuhan di matanya tidak berkurang sama sekali. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa masuk? Tapi sebelum Chu Feng bisa menjawab, Xia Xingchen berkata, Hua, jangan terlalu galak. Chu Feng masih anak-anak dan salah satu generasi muda kita. Bagaimana jika kamu menakut-nakuti mereka? Senior Xia, saya ingin menemukan Master Tao pencapaian bintang, kata Chu Feng. Segera, Xia Xingchen berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum, saya berkata, Nak, bagaimana Anda datang ke sini? Tapi begitu Chu Feng mengatakan ini, wajah Hua menjadi lebih marah, siapa yang memberitahumu bahwa guru Tao Zixing ada di sini? Chu Feng langsung membuka telapak tangannya dan memperlihatkan potongan bambu ramalan. Saya menemukannya dengan bantuan benda ini, kata Chu Feng. Melihat ini, Hua mengambil potongan bambu ramalan itu, melihatnya dengan hati-hati, dan bertanya, dari mana kamu mendapatkannya? Jiang Jingyu memberikannya padaku. Dia bilang dia punya persahabatan dengan guru Tao Zixing. Dengan ini objek, dia dapat menemukan guru Tao Zixing, dan ketika guru Tao Zixing memberinya objek ini, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia dapat memberikannya kepada orang lain, jadi dia memberikannya kepada saya. Masuk ke sini, saya akan berbicara. Tidak ada tanggapan. Jadi saya tidak punya pilihan selain masuk lebih dalam dan datang ke sini. Apakah saya menjawab dengan cukup jelas?
Tanya Chu Feng. Kata-kata Chu Feng membuat Nahuahua terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana cara menanyainya. Karena Chu Feng dibenarkan. Tapi tiba-tiba dia melihat ke arah di mana Chu Feng baru saja keluar, dan dia menunjukkan ekspresi marah di wajahnya lagi. Lalu kenapa kamu di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Mandi, kamu penggoda kecil. Setan, untungnya aku tidak mandi, kalau tidak, bukankah kamu sudah melihat semuanya? Mendengar ini, Chu Feng merasa tidak bisa berkata-kata. Pertama-tama, aku berkata, saya mencari guru Tao Zixing, saya tidak akan masuk. Bagaimana Anda tahu ada pemandian di sini? Saya menyadari ada yang tidak beres. Bukankah saya segera keluar? Lagi pula, mengapa kamu begitu bersemangat? Kamu tidak muda, jangan bilang aku tidak melihatnya, meskipun aku melihatnya, akulah yang menderita, bukan kamu, kan? Kamu. Hua-hua menunjuk ke arah Chu Feng, dan kata-katanya menjadi canggung, tetapi Chu Feng memperhatikan bahwa dalam sekejap, semua darah di wajahnya menghilang, dan wajahnya berubah. Sangat pucat. Dia seharusnya marah.